Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah malam ini, udah 9:30, wayahnya makan. Makannya jangan malam-malam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala fi hadisil qudsi, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannata wan nar. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para guru, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Ridwan Zakir, mudah-mudahan panjangkan umurnya, disehatkan badannya. Beliau baru pulang dari Jawa nih. Dari kemarin rencananya kagak bisa hadir, tapi alhamdulillah beliau sempatkan bisa hadir memperingati Maulid karena mahabbah kepada kita, mahabbah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati ahinal kiram Bapak Ustadz Muhtada Sobirin. Alhamdulillah tadi telah melantunkan suaranya yang terbagus, yang terbaik, pernah masuk Indosiar. Kalah lagi. Beliau adik kelas saya, alumni, cuman beliau udah jadi dewan, cuman sekarang kagak. Belajar qori dulu di pintu air, masih zamannya dari Bekasi itu ada pintu air. Alhamdulillah suaranya masih yang terbaik. Ahinal kiram Bapak Ustadz Ahmad Sobur An-Nadawi, beliau juga alumni An-Nida Al-Islami, cuman saya kagak pakai An-Nadawi ya. Ustadz Sahrul Roni, Ustadz Gufron, Ustadz Jainal Abidin, Ustadz Tirmizi, Bapak Amil Namin, Bapak M Subur, sebutin dah semuanya nih. Bapak Ketua RT Bapak Muhammad Fadila, Ketua DKM Bapak Milik, Bapak Ustadz Didi Rosadi, Bapak Ustadz Sahrul Roni, mantan Ketua RW, para Ketua RT di lingkungan RW 02, para tokoh masyarakat, alhamdulillah dari ujung kidul sampai ujung lor hadir semuanya. Amin ya robbal. Ini lambang kebersamaan kita karena cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang kemarin kita di sini, alhamdulillah. Di Ustadz Gufron udah, di guru kita juga kemarin malam Jumat udah. Sekarang di masjid raya, di masjid ini. Mudah-mudahan keberkahan dapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita Maulid udah banyak dah disampaikan oleh guru-guru kita semua. Namun ada sholawat yang senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atani min indillahi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika apa salatan kataballahu lahu biha asra hasanatin wa maha anhu asra sayyiatin wa rafa'a anhu asra darajatin. Rawahu Ahmad an Abi Thalhah. Yang artinya atani atin min indillah, datang kepadaku dari sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala, utusan Allah yaitu malaikat Jibril. Faqala, lalu malaikat Jibril berbicara, man shalla alaika, siapa yang sholawat kepadamu ya Muhammad, min ummatika, dari umatmu, sholatan, satu kali aja kita baca sholawat. Tadi berapa kali kita baca sholawat? Sholatan, kataballahu lahu asra hasanatin, Allah akan berikan, dicatat oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, asra hasanatin, 10 kali kebaikan. Sekali baca salawat 10 kebaikan, 100 baca salawat 1000 kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kurang-kurang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah saya bacakan hadis yang pertama, ya Adam laula Muhammad, dalam hadis kursi, ya Adam laula Muhammad ma khalaqtuka wa ma khalaqtul jannata wan nar. Ini dalam hadis kursi ini. Kata Allah kepada Nabi Allah Adam, ya Adam laula Muhammad, kalaulah bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, tidaklah aku ciptakan engkau ya Adam, wa ma khalaqtul jannata wan nar, dan tidak aku ciptakan surga dan neraka. Diciptakannya Nabi Allah Adam lantaran Nabi kita Muhammad, diciptakannya surga dan neraka lantaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita jadi umat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Satu kali kita bersolawat, Allah Subhanahu wa ta'ala catat 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayyiatin, dosa kita 10. Dari pagi berapa kali kita bikin dosa? Ada 10? Ada 10 kali lebih. Salawat sekali 10, salawat 22 kali 20. Kalau 30 kali kita bikin kesalahan, 3 kali baca salawat, diampunin dosa kita di hadapan Allah Subhanahu. Dah banyakin baca salawat aja ya, biar dosa kita berkurang. Amin ya rabbal alamin. Diangkat wa rafa'a anhu asra darajatin, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 derajat. Makanya banyakin salawat. Ada masalah, yuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa benar orang yang bersalawat dijamin surga? Buktinya benar, karena surga diberikan lantaran kecintaan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan lantaran Nabi kita, Allah tidak ciptakan itu namanya surga. Kalau bukan lantaran Nabi kita, Allah tidak ciptakan itu yang namanya neraka. Maka surga dan neraka diciptakan karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Maka kita laksanakan maulid. Di mana diundang? Ayo hadiri maulid, tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita, hadirin di mana maulid. Kalau ada waktu, hadirin. Di mana ada, di mana kerjakan. Karena kecintaan mahabbah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kebahagiaan. Makanya kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi lagi oleh malaikat Jibril, atani atin min indillah faqala man kana man apa faqala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam man mata min ummati walam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa daripada umatmu, kata mendatang malaikat mengajarkan kepada Rasulullah, man mata min ummati, kata Rasulullah, siapa yang mati daripada umatku, walam yusrik, dan tidak mensekutukan Allah, maka jangan sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bersekutu, kalau yang lain silakan, tidak bersekutu, dakhalal jannah, pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraqa,
Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tersebut pernah berbuat zina dan mencuri? Apa kata Rasulullah? Wa in zana wa in syaraqa, sekalipun dia pernah berzina, pernah mencuri, tapi dia mohon ampun kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, pasti masuk. Tapi jangan besok zina dulu dah. Jangan. Oh, besok kita nyuri aja dah, ntar gak diampunin. Nggak boleh. Tapi dosa sebegitu besarnya dosa kita. Dosa zina kita punya amal 40 tahun habis berbuat zina. 40 tahun kita berbuat amal, ibadah, puasa 40 tahun kita berzina, habis luntur pahalanya semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap umat Rasulullah pasti masuk, apalagi yang hadir di sini. Amin. Ya Rabbal. Nih kita hadir di sini, insya Allah pada kumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada kita cari-cari nih orang nih. Nih kemarin ngaji nih, alhamdulillah nih ada nih. Insya Allah nanti tuh boleh sesama teman memberikan syafaat. Setelah syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para wali min aulia illah, para ulama, para guru itu boleh memberikan syafaat. Lalu kita nih teman sama teman, padahal dulu ngajinya samping saya, cuman sebelah saya tidur mulu. Padahal dulu ngaji bareng saya, ya Allah, ngaji bareng, taklim bareng, kalau malam Senin maulid bareng. Tapi kalau yang lain tegas matanya, dia mah tidur mulu. Maka boleh memberikan syafaat, boleh kita beriin syafaat. Bener ya Allah, dia hadir di majlis, dia hadir di masjid, dia hadir melaksanakan thalabul ilmi, maka orang tersebut boleh masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka beruntung kita nih jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka negara kita ini negara paling alhamdulillah di mana melaksanakan maulid, tidak ada yang ngelarang maulid. Di Arab Saudi ngadain maulid digusur, sampai para habaib pun kalau ngadain maulid digusur. Cuman kemarin tanggal 28 bangsa kita melaksanakan upacara Sumpah Pemuda, di Arab ngadain Halloween. Wow, itu di Riyadh Halloween tuh. Pesta apa? Pesta wajahnya beserem-serem wajah. Kayak di Eropa, kayak di Amerika itu kan kalau setiap setahun sekali ngadain Halloween, itu rupa mukanya dibikin setan-setan, dibikin dedemit, bikin hantu, bikin bajingan, semua kuntilanak semua. Di Arab itu begitu dibolehin tuh, tahun ini pertama kali. Tapi maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang di sana. Padahal Rasulullah lahir di sana, Rasulullah dakwah besar di sana. Tapi bangsa Indonesia, alhamdulillah, di mana aja kita ngadain maulid, di musola ngadain maulid, di masjid ngadain maulid, di tempat yang besar, di tempat yang sekecil apapun ngadain maulid, tidak ada yang ngelarang. Di sono macam-macam dilarang. Paling ngadain ngumpet-ngumpet di sana kalau mau maulid Nabi itu ngumpet-ngumpet di Arab. Dilarang oleh pemerintahnya. Halloween kemarin dibolehkan. Maka tadi kita jangan heran, wow di masjid ini maulid kok pakai nyanyi Indonesia Raya. Ini saya yakin nih di sini kagak ada yang apal sebetulnya. Tadi mulutnya angop-angop aja, belaga-belaga. Wah, pada belaga. Ini kagak ada yang apal lagu Indonesia Raya. Orang jarang yang upacara. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Tadi kata guru kita ini udah kayak di istana. Di istana ngaji Indonesia Raya. Ini rasa cinta kita. Rasa kita cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad, cinta kepada Indo, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Ini perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjara tidak lepas dari para ulama-ulama yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Maka Oktober ini 22 Oktober hari santri. Yang pada santri kemarin pada merayakan hari santri. Bukan cuma santri, yang bupati kagak pernah santri jadi santri, yang camat nggak pernah jadi santri, yang bupati nggak pernah jadi santri, waktu itu besok apa? Kemarin 22 jadi santri. Kenapa? Dijadikan hari santri, kebanggaan. Sababiah ada hari santri, ada 10 November. Nggak mungkin ada 10 November besok nih 10 November kalau tidak ada 22 Karena perjuangan 22 Oktober jadi 10 November.
Ini kudu paham kita nih. Adanya 22 Oktober Hari Santri, jadilah 10 November. Itu semuanya minta saran, minta pendapat Bung Karno, ngutus apa? Utusan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka terkeluarlah jihad, perintah untuk jihad. Disitulah bangsa kita pada bulan Oktober mulai tanggal 22 perang dengan tentara sekutu sampai akhirnya 10 November dijadikan hari pahlawan. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Jadi kudu tahu kita, makanya nyanyi Indonesia Raya. Ini galau masjid, galau nyanyi apa baik, kudu paham pemilik ya. Ini kemerdekaan. Yang kedua, ini kita habis tanggal 22 kemarin tanggal 28 Oktober, hari sumpah anak muda lagi pada disumpahin. Coba ya. Ini alhamdulillah yang belum nikah kan pada anak muda semua. Ustaz Tirmizi mudah-mudahan cepat nikah. Amin. Hari Sumpah Pemuda, anak muda disumpahin apa? Satu nusa, satu bangsa berbangsa Indo, satu bahasa Indo. Biarin dari Sumatera, biarin dari Kalimantan, biarin dari Sulawesi, biar dia dari Bali, biar dari tanah Jawa, biar dari Sunda, orang Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Maka kudu bangga kita jadi warga negara Indo. Kudu bangga, maulid nggak ada yang larang di sini. Kudu bersyukur, pindah ke Arab, ditangkepin Bapak. Sekalipun itu tanah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sejarah yang menceritakan bahwa Indonesia Islamnya ini di zaman abad ke-7, datang lagi abad ke-13. Ada yang mengatakan jauh sebelum itu, di zaman Nabi Allah Daud, di zaman Nabi Allah Sulaiman, sudah masuk ajaran Indonesia ke tanah Jawa, ajaran Islam ke tanah Indonesia. Dulu belum Indonesia, udah masuk sejarahnya kemari. Maka tidak mustahil bangsa Indonesia 80% sekarang Muslim 80%, dulu 95%, masuk pindah lagi 90%, kurang lagi 85%, kurang lagi sekarang 80%. Nih kalau udah 50%, hati-hati nih kita nih. Woi, hati-hati anak muda nih yang di depan. Ini dikit lagi kita nanti. Ini masih 30% nih. 80% Muslim. Sisanya udah itu ya banyak dikacauin aturan negara kita. Banyak orang-orang yang ingin masuk oligarki, masuk semua, ingin menguasai Indonesia. Karena Indonesia Islamnya kuat, karena Indonesia segala sesuatunya dibolehkan. Itu yang mereka kagak mau, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka harus kita pertahankan kepada generasi muda. Yuk generasi muda melalui maulid. Dahulu perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi menggerakkan peperangan salib pada masa itu. Perang salib kedua, waktu perang salib pertama kalah umat Islam, kumpulin semuanya. Perang salib kedua, gerakan dengan peringatan maulid dibacakan, sejarah Rasulullah dibacakan, semua membara darah daging bara apa? Anak-anak muda, semangatnya timbul. Perang kedua memenangi mendapatkan kemenangan dengan dibacakannya sejarah baginda Nabi kita Muhammad. Maka kalau baca sejarah Nabi, perhatikan, insya Allah darah kita membara. Yang pada muda-muda semangat perjuangan. Ini peringatan maulid, ini sejarah Rasulullah, bagaimana Rasul melawan orang-orang kafir, bagaimana Rasul melawan kemusyrikan, bagaimana Rasul membawa kalimat Allah untuk kalimat tauhid berada di tanah Arab pada masa itu. Bukan cuma Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita bukan cuma untuk bangsa Arab, tapi rahmatan lil alamin. Indonesia masuk, insya Allah Indonesia masuk. Ada sejarah seorang ulama besar, Sayyid Muhammad, ini ulama besar. Ketika beliau berada di makam baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mimpi dihadiri oleh Rasulullah. Disebut situ bangsa yang jauh, yang dicintai oleh Allah adalah bangsa yang punya bendera merah dan
putih, maka kita kudu bangga punya merah putih. Lagu Indonesia berkumandang di masjid, lagu Indonesia berkumandang di musola, lagu Indonesia Raya berkumandang di mana saja. Silahkan, itu tanda cita cinta kepada tanah, dan ini sudah diceritakan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cerita dari sejarah masuk ke Indonesia abad ke-7, zaman sebelum Kian Santang, yang sering nonton sinetron Kian Santang, itu datang pertama kali tanah Jawa ini dulu tanah yang apa? Tanah daerah ini, tanah Jawa ini adalah kotanya tanahnya Dedemit. Dulu situ ada namanya pertengahan Pulau Jawa nih, dari ujung Bali sampai ujung Banten, tengah-tengahnya adalah Jawa Tengah yang ada di gunung, yang ada di apa? Di daerah Jawa Tengah itu di Gunung Tidar, daerah Magelang. Disitulah ada namanya seorang yang sakti mandraguna, namanya Sabdo Palon. Diutus oleh seorang ulama dari tanah Persia. Siapa? Syekh Ahmad Subakir datang mau menyebarkan ajaran Islam, ditentang oleh Sabdo Palon. Sabdo Palon itu siapa yang sekarang terkenal? Semar itu perutnya gendut karena makan gunung dimakan, maka perutnya gendut. Itu cerita gunung aja dia telan, makanya perutnya Semar itu apa? Gendut. Yang gendut makan gunung berarti. Ini Sabdo Palon perang sama apa? Syekh Ahmad Subakir 3 bulan 3 bulan perang. Enggak selesai. Tapi Syekh Ahmad Subakir punya ilmu Al-Quran, dikeluarilah ilmu Al-Quran. Kalah itu Sabdo Palon, akhirnya nerima ajaran Islam di tanah Jawa, dipersilahkan menyebarkan ajaran agama Allah sampai kepada datang lagi abad 13, yaitu dari Samudra Pasai dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Perjalanan yang panjang perjuangan agama Allah masuk ke tanah Jawa, sebelum yang di Kalimantan, belum yang di Sumatera, belum yang di Sulawesi. Ini kerajaan semuanya dahulunya sudah masuk ajaran agama Allah Subhanahu. Maka kalau kita lihat jejak sejarah para wali min auliyaillah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan ada 5, badak semua masuk ajaran Islam. Sulawesi masuk ajaran Islam. Papua Nugini ada di daerah Irian Barat, masuk sudah ajaran agama Allah Subhanahu. Cuman tinggal kita kuat atau tidak mempertahankan ajaran Islam. Jawabannya nanti. Nih kita nih, tendaran kita nih, maka dengan mahabbah kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah melalui maulid ini, yuk kepada generasi muda, tanamkan semangat juang, tanamkan semangat di badan kita untuk senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu. Jangan sampai luntur di kampung kita agama Islam. Didik anak kita. Apakah pesan Rasulullah? Adibu auladakum ala salasi khisalin. Didik anak kalian atas 3 perkara. Hubbi nabiyikum. Yang pertama, ajarkan kecintaan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan, tanamkan kecintaan. Bagaimana supaya cinta kepada Rasulullah? Kenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang memberikan semangat. Hubbi nabiyikum, ajarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hubbi ahli baiti, ajarkan kecintaan kepada ahlul bait, keluarga baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bangga di sini di Indonesia, para ulama, para habaib bisa hidup dengan damai, bisa hidup mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman Sayyidina Hasan, dulu Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya karena anak daripada Muawiyah sudah benci dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Maka Rasulullah selama hidupnya, ketika Hasan dan Husain masih kecil, senantiasa Sayyidina Hasan mulutnya selalu dicium oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Sayyidina Husain lehernya yang selalu dicium oleh baginda Nabi kita Muhammad. Setiap ketemu Rasulullah ini 2 cucunya, yang satu mulutnya dicium, yang satu lehernya dicium. Sampai akhirnya Sayyidina Husain ngadu kepada umminya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ya ummi, kenapa
Sayyidina Hasan selalu dicium mulutnya, sementara saya hanya dicium leher saya. Akhirnya ibunya Sayyidatuna Fatimah bawa dua putranya Hasan dan Sayyidina Husain menghadap Rasulullah. Diceritakan, ya Rasul, ya Abi, ini apa? Cucumu dua-duanya selalu cemburu. Kenapa Hasan selalu dicium mulutnya, sementara Husain yang dicium lehernya? Akhirnya Rasulullah nangis, dipeluk dua cucunya. Dia ceritakan bahwa Sayyidina Hasan nanti akan dia cium mulutnya, karena nanti di masanya dia akan diracun melalui mulutnya. Maka benar sejarah ketika Abdul Aziz bin Muawiyah memimpin, Amr bin Muawiyah memimpin, itu Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya sendiri. Ibu-ibu hati-hati, Bu, hati-hati. Jadi istri pejabat nanti ngeracun suaminya. Jadi RW diracunin ntar. Jadi RT diracun. Mudah-mudahan di sini mah alhamdulillah jangan sampai kita seperti itu. Diracun Sayyidina Hasan, maka mulutnya yang selalu dicium oleh Rasulullah. Lalu Sayyidina Husain ditanya, kenapa Sayyidina Husain yang dicium lehernya? Rasulullah pingsan. Ketika ditanya, lihat wajah Sayyidina Husain, Rasulullah pingsan. Dia nggak kuat sampai pingsan beberapa jam. Ketika bangun daripada pingsannya, dipeluk Sayyidina Husain, bahwa Sayyidina Husain nanti di masanya meninggal dunia akan terputus lehernya, pala dari leher. Itu yang senantiasa Rasulullah diberikan isyarat kepada cucu-cucunya, dicium mulutnya, dicium lehernya. Maka anak cucu dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai ke tanah Jawa, sampai ke Indonesia, mengajarkan ajaran Allah Subhanahu yang tidak luput dari ajaran juriyah daripada kakeknya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mahabbah kita, cinta kita kepada juriyah Rasulullah tadi, wa hubbi ahli baiti, ajarkan kecintaan kepada ahlul bait, disuruh oleh Rasulullah. Sama bangsa Arab sebegitunya kita juga, Pak, Bu, sebegitunya disorong adain Halloween, ngadain acara sebegitu, kita harus cinta kepada bangsa Arab. Apa kata Rasulullah pesannya? Ahibbul araba li salasin, cintai bangsa Arab karena tiga. Li'anni arabiyun, kata Rasulullah, karena saya orang Arab. Kalau Rasulullah orang Indonesia, cintai Indonesia. Tapi karena Rasulullah lahir di Arab, dibesarkan di tanah Arab, li'anni arabiyun, kata Rasul, saya orang Arab, cintai bangsa Arab. Yang kedua, wal apa? Li'anni arabiyun wal Qur'anu arabiyun. Yang kedua, Al-Qur'an bahasa, di masjid ajan bahasa, di mana semua masjid berkumandang suara ajan, ada bahasa daerah. Kali di Jawa pakai bahasa Jawa, di Sunda bahasa Sunda, di Padang bahasa Padang, di Sumatera bahasa Sumatera, di Kalimantan bahasa Kalimantan. Enggak ada. Di Cina sekalipun, di Afrika sekalipun, ketika suara kumandang ajan semua bahasa Arab. Itu wal Qur'anu arabiyun. Salat kita menggunakan bahasa Al-Qur'an, Al-Qur'an bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalami ahlil jannah fil jannati arabiyun. Omongan di surga nanti ngomongnya bahasa bisa? Kagak bisa bahasa Arab, kagak masuk surga. Bisa bahasa Arab, pemilik alhamdulillah nanti bisa. Kenapa? Karena dari mulai usolli fardol maghribi adaan lillahi ta'ala Allahu, bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bahasa. Makanya insya Allah nanti kita bisa bahasa Arab. Yang penting sholatnya, jangan ditinggal nih. Alhamdulillah nih, di belakang nih pada nyender no. Bapak Nain, Bapak David, Rojan udah alhamdulillah sekarang udah pernah ninggalin waktu doang nggak ditinggalin. Sholat alhamdulillah pada lewat. Tapi mudah-mudahan dengan adanya maulid nggak ada yang kelewatan masjid, alhamdulillah. Tapi subuhnya kan jam 4, kesiangan juga. Subuhnya kan jam 4, masih ngantuk, pulang maulid jam 12. Ini jam berapa? Jam 10 udah nih. Nasi jam berapa sih ini? Penceramah belum datang ini.
Udah datang, ada di dalam. Yang ketiga, wa kalami ahlil jannah fil jannati arabiyyun, di surga nanti ngomongnya pakai bahasa Insya Allah yang orang Jawa bisa bahasa, yang orang Sunda bisa bahasa, yang orang Betawi bisa bahasa, yang orang Madura bisa bahasa, karena sholat dia, ibadah dia menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, dah tuh tadi selesai tuh Cina bahasa Arab. Lanjutin hadis yang tadi yang pertama. Yang pertama hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti. Yang ketiga wa qiraatil Quran. Ajarkan anak-anak kalian belajar Al-Quran. Ini sebagai pedoman hidup kita. Ini yang membawa keselamatan kita di dunia dan di ajarkan, didik anak-anak kita sekolah di sekolah Islam. Ajarkan anak-anak kita sekolah yang bernuansa Islam. Ini kadang-kadang sekarang pada gaya-gayaan. Sekolah masuk ada IT-nya. Akhirnya giliran tahlil kagak datang itu gurunya. Yang datang kan guru kita-kita juga. Makanya itu, yuk ajarkan, didik anak-anak kita. Guru sebelah mah gampang, mesen aja dah bilangin. Ya, giliran apa? Sono bayaran repot, giliran di madrasah bayaran tantar mulu. Ya orang sono, tapi di sini mah alhamdulillah sama. Ini Pak, wa qiraatil Quran, ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran. Kalau suara bagus seperti Ustadz kita nih, Ustadz Mutada Sobirin, belajar Quran ini berapa tahun dulu Ustadz? Berapa tahun dia diomelin mulu, suara salah lagi melengkingnya. Tapi alhamdulillah di sini juga ada dulu Bang David itu, belajar juga dia. Mau dipecutin dulu, nggak bisa baca Qurannya, tapi alhamdulillah Yasin udah di luar kepala. Kalau di rumah di luar kepala semua. Alhamdulillah. Wa qiraatil Quran, ajarkan anak kita baca Al-Quran, didik Al-Quran, karena Al-Quran ini yang menjadi bekal kemudian hari. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jikalau kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu, kalian tidak akan sesat, ma in tamassaktum bihima, selagi berpegangan kepada keduanya. Apa? Kitaballah, yang pertama Al-Quran, yang kedua wa sunnata nabi, belajar hadis. Alhamdulillah, belajar anak-anak kita, ajarkan Al-Quran. Kalau nanti diajarkan di tempat pengajian belajar hadis, jangan pelit-pelit Pak, ngeluarin buat beli kitab hadis, jangan pelit-pelit, ajarin kitab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Tirmizi, ada Sunan Nasai, ada Sunan Darul Qutni, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunanul Kubra Baihaqi, ada lagi apa? Sunan Ahmad. Semua ajarkan anak-anak kita Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pak, insya Allah akan mendapatkan keberkahan, tidak akan susah hidup di dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini guru penceramah kita udah sampai nih, karena di sono dia udah istirahat, jangan istirahat lagi di sini. Ya Pak ya, kalau di sono udah istirahat, ahlan wa sahlan. Pada guru kita Al Ustad Saiful Anwar Al-Bantani beserta guru kita Al-Habib Hasan bin Umar Al-Mutahhar. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.